Halo teman-teman, kali ini aku mau bongkar resep dagang aku yaitu susu kedelai original dan juga susu kedelai kurma. Ini ya teman-teman kurmanya. Ini susu kedelai originalnya tuh enak banget ya teman-teman, nggak enek, dan juga susu kurmanya tuh juga manisnya dari kurma tanpa gula tambahan. Jadi enak banget. Ini susu kedelainya tuh rendah kalori karena dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga rasanya enak, rasanya juga ringan. Dan ini cocok untuk buat busui atau ASI booster. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman channel ini. Oh ya teman-teman, jangan di skip ya teman-teman, karena aku akan ngasih banyak tips untuk bikin susu kedelai kurma ini yang anti gagal. Karena aku udah mencoba beberapa percobaan hingga akhirnya berhasil bisa mempunyai takaran dan tips-tips untuk bikin susu kedelai kurma ini anti gagal yang layak jual gitu. Oke, kita lanjut ke pembuatannya. Nah oke, pertama-tama ini ada kacang kedelainya ya teman-teman yang udah aku rendam semalaman atau minimal 8 jam di dalam air supaya kacang kedelainya empuk. Teman-teman, ini untuk menghasilkan susu kedelai yang gak bau langu dan putih bersih itu nanti kulit arinya itu harus kita bersihkan. Nah ini kulit arinya ya teman-teman akan kita bersihkan. Dan jangan di skip ya teman-teman, karena aku akan kasih tips and trick supaya untuk membersihkan kulit ari kacang kedelai, apalagi kalau kalian tuh dapat pesanan susu kedelai yang banyak kayak gini. Cara mudahnya kayak gimana nanti ya, oke? Dan yang kedua itu ada 8 liter air matang. Tadi aku kacang kedelainya 1 kilo dan airnya aku 8 liter. Di sini tuh bisa perbandingan kacang kedelai dan airnya tuh 1:1. Jadi kalau misalkan 100 gram kacang kedelai bisa pakai 1 liter air. Nah ini tuh seharusnya 1 kilo kacang kedelai pakai 10 liter air. Tapi karena aku ingin susu kedelai rasanya tuh kental, maka dari itu airnya aku kurangin. Yang seharusnya tadi 10 liter, jadi aku kurangin jadi 8 liter. Jadi kacang kedelainya 1 kilo perbandingannya dan airnya 8 liter kayak gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Untuk lebih lengkapnya nanti akan aku taruh di deskripsi box. Dan airnya sendiri tuh harus air mineral ya teman-teman, air matang, nggak boleh air keran karena itu akan mempengaruhi rasa susu kedelainya. Kayak gitu, di sini aku pakai air galon yang sudah matang dan bisa diminum. Jadi rasa susu kedelainya tuh juga kualitasnya enak kayak gitu. Apalagi kalau di tempat aku air keran itu masih buruk. Oke, lanjut. Nah selanjutnya ada kurmanya ya teman-teman. Ini 250 gram kurma atau sekitar 25 kurma, 20 lah sampai 25 itu untuk 1 liter susu kedelai. Dan ini kalian harus pakai kurma basah atau kurma sukari yang biasanya dipakai untuk campuran susu. Karena dagingnya tuh juga gendut ya, dan kayak gitu tuh basah jadi enak. Dan jangan pakai kurma kering ya teman-teman, karena aku pernah nyobain rasanya tuh jadi susunya apek, kurang enak kayak gitu. Dan oke, untuk selanjutnya ini yang pasti ada daun pandan ya teman-teman, supaya bau langunya tuh berkurang. Ini ada 5-6 lembar daun pandan. Dan kalau kalian mau bau susu kacangnya itu pekat, itu daun pandannya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Karena kalau daun pandannya kebanyakan tuh juga susunya jadi wangi banget gitu. Karena aku mau juga susunya kuat dan daun pandannya juga seimbang. Jadi aku hanya menambahkan 5-6 daun pandan aja untuk sekitar 8 liter air. Selanjutnya yaitu gula murni. Biasanya itu aku tuh pakai gula yang agak warnanya kuning karena dia lebih manis biasanya dibanding gula yang berwarna putih kayak gitu. Nanti untuk takaran lebih lengkapnya di deskripsi box ya teman-teman, karena itu opsional. Manisnya kita agak berbeda kayak gitu. Honestly kalau aku sih kurang suka kalau yang terlalu manis gitu. Oke teman-teman, ini pertama aku mau bersihin kulit arinya dulu. Itu bisa ini aku rebus dulu ya teman-teman. Jadi itu rebus kacang kedelainya sebentar aja. Kayak gitu. Supaya kacangnya empuk sehingga kulit arinya tuh lebih mudah terkelupas. Nah teman-teman, kalau udah mendidih seperti ini, kompornya bisa dimatikan dulu ya. Nah setelah itu bisa kita kasih air dingin, jadi airnya itu agak hangat. Jangan masukkan tangan kalian
kalau airnya masih panas kayak gitu. Jadi biar airnya hangat lalu bisa kita bersihkan kulit arinya. Nah, jadi ketika airnya hangat ini, bersihin kulit arinya tuh juga lebih mudah teman-teman, karena dia lebih mudah terkelupas dari kacangnya. Cara ini membantu banget ketika kalian tuh mendapatkan pesanan yang banyak banget kacang kedelainya. Kayak sekilo kayak gini tuh, jadi tuh kalau misalkan airnya dingin, itu tuh akan sulit untuk dikelupas kayak gitu. Nah, ini ya, udah terkelupas ya teman-teman. Nah, untuk mengirit air sebenarnya di awal tuh kalian bisa ketika airnya masih hangat tuh kalian remes-remes dulu itu kacang kedelainya. Nah, jadi teman-teman untuk menghemat air biar nggak banyak yang kebuang, jadi tuh ketika pancinya masih airnya hangat itu kalian remes-remes dulu itu kacang kedelainya. Nah, ketika itu kacang kedelainya di dalam panci yang kalian remes-remes tuh banyak kulit arinya yang sudah terkelupas, itu kalian jangan langsung dibuang aja caranya yang seperti ini. Ini aku udah proses berkali-kali. Tapi itu tuh bisa kalian ambil aja pakai saringan di dalam panci kayak gitu. Jadi udah sebagian di dalam panci kalian buang itu kulit arinya. Nah, sekiranya itu udah mau selesai, kulit arinya sudah hampir sedikit lah yang masih menempel, itu baru kalian saring berkali-kali seperti ini. Fungsinya sendiri yang pertama kita irit air untuk buang kulit arinya itu, dan yang kedua juga ini sekalian untuk bilas kacang kedelainya sisa-sisanya. Jadi kita ngebersihin sisa-sisa dari kulit ari yang ada. Nah, ini udah cukup bersih ya teman-teman gitu, walaupun nggak 100% tapi ini cukup bersih. Oke, proses selanjutnya yaitu tinggal kita blender aja gitu. Nah, ini kita blender sesuai dengan kapasitas blender kalian, dikira-kira aja, masukin kacangnya. Yang penting perbandingan kacang dan airnya tuh sama, pas kayak gitu. Lalu masukkan airnya. Setelah itu kita blender. Ini kita ulangin berkali-kali ya teman-teman, sampai kacang dan airnya habis. Oke, ini hasil blenderan susu kedelainya tadi ya teman-teman, yang udah terblender semua, blender sampai halus ya teman-teman. Dan ini saringannya gitu, jangan lupa saringannya harus bersih ya teman-teman. Sekarang kita mulai penyaringannya. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya ini aku bagi 2 panci karena kalau satu panci kompor aku keberatan. Nah, di sini kalian harus rebus itu minimal 30 menit dengan api sedang atau besar sampai daun pandannya itu bener-bener layu gitu. Itu 30 menit ya teman-teman, proses rebusannya itu minimal. Nah, seperti ini supaya tanak mateng. Nah, ini udah layu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian mau bikin susu kedelai itu biasanya harus dilebihin ya dari ukuran yang kalian mau. Karena biasa dalam proses perebusan itu tuh airnya menjadi susut karena airnya menguap. Nah teman-teman, ini susu kedelainya udah jadi ya teman-teman. Ini udah aku angkat dari kompor, baru aja aku angkat dari kompor.
Dan ini daun pandannya tuh udah layu nih ya teman-teman, udah berubah warna, jadi tuh udah keserap ke susu kedelainya gitu. Nah teman-teman, aku juga mau infoin kalau aku tuh ngasih gula itu tuh setelah aku angkat dari kompor, itu masih panas dan itu baru aku kasih gula biasanya. Yang pertama juga biar nggak cepet gosong, dan juga kalau misalkan aku masukin gulanya masih di atas kompor, itu takutnya airnya susut jadinya kemanisan. Perbandingan air dengan gulanya tuh malah nggak sesuai nanti kemanisannya. Oke, ini sekarang proses penyaringan ya teman-teman. Jangan lupa disaring lagi ya, karena pasti ada bulir-bulir dikitnya kayak gitu sih. Jadi biar lebih enak aja minumnya tuh, jadi bener-bener kayak susu. Kalau ada bulir-bulirnya kan gak enak, kayak keganggu banget teman-teman. Nah ini udah aku saring ya teman-teman, sekitar 950 ml susu, aku tambahin 60 gram gula, ini jadi 1 liter. Dan ini sih menurut aku manisnya pas. Itu untuk masalah gula opsional ya, kalau menurut kalian kurang manis bisa ditambahin lagi, ataupun jika ini kemanisan ya bisa dikurangin gulanya. Gitu, kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan susunya. Kalau kalian punya takaran yang udah tepat tuh bisa langsung kalian tambahin gulanya di dalam panci pas pancinya masih panas gitu, jadi cepet menyatu. Dan ini aku masukin ke dalam botol ya teman-teman. Tuh, dan kalau mau dimasukin ke dalam botol tuh jangan terlalu panas susu kedelainya, karena nanti botolnya juga rusak. Ini susu kedelai original ya teman-teman. Ini aku pisahin gulanya tadi di dalam takaran itu karena ada beberapa yang mau aku buat untuk susu kurma juga dan susu yang tanpa gula gitu. Oke, kita masukin ke dalam botol. Nah sekarang aku mau bikin susu kurma. Yang pertama, kurmanya yang tadi itu tuh aku rendam dulu pakai air panas. Itu tuh yang penting tuh kurmanya itu tuh tenggelam ya teman-teman. Ini tuh sekitar 250 sampai 300 ml air panas kayak gitu. Fungsinya sendiri biar manis kurmanya keluar dan juga tuh lebih lembek kalau di blender. Oke, setelah kita diamkan beberapa menit, ini kurmanya tinggal kita blender aja gitu. Ini udah lembek ya teman-teman, sampai airnya agak dingin lah, karena kalau panas-panas di blender nanti blendernya juga rusak. Itu kita blender sampai halus. Ini untuk 1 liter kurma ya teman-teman kira-kira, tapi nanti bisa kalian sesuaiin sendiri sih. Kalau misalkan kurmanya kurang ya bisa ditambahin, kalau misalkan susu kedelainya kurang ya bisa susunya yang ditambahin. Nah kalau udah jadi bubur kurma kayak gini tuh bisa kita masukin, campurkan ke susunya. Itu nggak prefer ya teman-teman untuk susu kedelai langsung di blender sama kurmanya, karena tuh jadinya berbuih banget. Mending dicampur kayak gini aja, kurmanya sendiri di blender baru dicampur ke susu kedelai. Nah cuma untuk ngebersihin kurmanya yang ada di blender itu kalian bisa tambahin sedikit aja susu kedelai itu, dan itu jangan langsung kalian blender juga dengan kecepatan tinggi. Dan ini tuh aku cuma blendernya pakai tombol pulse aja ya teman-teman, jadi bukan pakai blender kecepatan tinggi. Ini gunanya tuh supaya aku tuh ngebersihin daging-daging kurmanya yang ada di dasar dari gelas blender ini gitu. Setelah itu bisa kita campurkan lagi. Nah kalau yang di dinding-dinding ini sih lebih mudah gitu. Yang penting tuh daging-daging kurmanya yang ada di dasar gelas blender itu gak kebuang gitu, jadi udah bersih semuanya gitu. Setelah itu baru deh, ini tuh udah manis sih menurut aku teman-teman. Kalau menurut kalian kurang manis ya bisa ditambahin lagi kurmanya, atau misalkan menurut kalian kemanisan ya bisa dikurangin kurmanya, atau mau kalian tambahin gula atau madu pun juga bisa.
Setelah itu baru aku masukin ke botol. Dan ini susu kedelai kurma. Nah, ini setelah kalian masukin ke dalam botol, bisa kalian masukin ke kulkas atau ke freezer itu, atau ke chiller itu bisa tahan 5-6 hari lah. Aku belum pernah sih lebih dari 5-6 hari. Tapi kalau di suhu ruang tuh jangan sampai seharian sih, karena ini mudah basi. Dan ini karena tanpa pengawet sama sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jadi ya yang aku botolin. Dan ini susu kurma. Nah, ini aku mau cobain ya teman-teman. Nah, ini yang kurma tuh enak banget. Takaran yang tadi tuh aku nggak tambahin gula ya teman-teman. Jadi tuh aku bener-bener pemanisnya itu, aku itu bener-bener pakai kurma gitu. Untuk lebih lengkapnya takaran kalian bisa lihat di deskripsi box. Di sini kurmanya berasa dan manisnya tuh juga berasa. Susu kedelainya pun masih berasa. Jadi balance, rasanya juga enteng banget. Dan yang pasti susu kedelai kurma ini tuh bagus banget ya teman-teman. Apalagi kalau kalian yang lagi menyusui. Karena ini buat ASI booster banget. Rasanya juga enak banget, nagih banget gitu. Dan ini juga susu kedelai ori. Aku cobain ya teman-teman yang ori ini. Yang ini bener-bener juga enak kacang kedelainya. Susu kedelainya mantep banget. Karena di sini aku perbandingan kacang kedelainya dan airnya itu lebih banyak kacang kedelainya, jadi susu kedelainya tuh kental banget dan enak. Nah, ini tuh aku udah nyobain dua-duanya ya teman-teman, dan aku tuh suka dua-duanya. Antara susu kedelai kurma dan susu kedelai ori tuh sama-sama enak dan aku suka karena nagih banget. Dan ini tuh cocok banget ya teman-teman untuk kalian buka usaha. Susu kedelai kurma tuh masih jarang banget ya teman-teman. Soalnya kan biasanya kan susu sapi kurma ya. Tapi ini kita mau buat susu kedelai kurma yang gak kalah enak juga dari kedelai. Rasanya juga ringan. Oke, yang pasti juga sehat karena ini dari tumbuh-tumbuhan jadi rendah kalori. Oke, sekian dulu video dari kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya.